What's up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia Ria Nyonya Channel, kembali lagi nih bersama gua Benito Papa Kenjo. Banyak amat. Dan gua Rian Eduardo Apriliano. Anjir. Oke. Kita kembali lagi di Rian Nyonya Channel. Alhamdulillah wa syukurillah, berkat apa ya, kita sambil berkelana ya kan, membangun circle silaturahmi. Kita kembali lagi silaturahmi dengan salah satu apa Ben dibilang ini Ben? Kalau dari gua, kalau lo apa? Ini salah satu abang gua juga nih. Nih, ya gitulah, pokoknya nanti dengerin ceritanya langsung. Ya. Biar beliau aja mengenalkan dirinya sendiri ya. Iya. Monggo, silakan. Gue ngomong nih. Iya, silakan. Silakan perkenalkan diri. Perkenalkan diri. Nama gue tuh Fredly panggilannya. Tapi kalau di anak-anak waktu kelas 1 dipanggil tuh Ucok. Cocok ya. Kadang Rios. Wih, kadang Dios. Berarti kita sudah kembali lagi bersama Ucok. Dari mana? Dari Jawa ya? Dari Jawa. Kampung Jawa ya? Kamu Jawa. Lalu lulusan tahun berapa? 2006 2007. Kita kembali lagi sama Bang Ucok dari Kampung Jawa, lulusan 2006-2007. Sebelum kita ke pertanyaan biasa, kita bertegur sapa sama narasumber kita. Oke, Jadi siap. kita kulik-kulik kehidupan pribadi sedikit lah. Oke. Jadi kesibukan lagi apa nih Bang Ucok? Lagi nganggur gue. Lagi Nganggur ya. Lagi nganggur ya? Parah. Belum lama. Udah keluarga ya? Udah. Anak? Kan udah tahu kan? Ya, tapi kan temen-temen belum tahu. Jangan begitu dong, Kak. Tapi kan temen-temen belum Teman-teman tahu. dirinya channel harus. Gue udah berkeluarga. Keluarga. Anak kedua. Anak berdua ya? Bini gue tetap 1. Iya. Ada rencana untuk nambah? Lu jangan sih jadi racun. Jadi racun juga. Kagak racun kan gua menanya. Oke. Bukan. Anak udah sepasang ya Bang Udah sepasang. Ucok ya? Udah sepasang. Bukan apa-apa, bentar lagi HP-nya bunyi di telepon. Apa lu ngomong apa? Aduh. Enggak lah, kita intermezzo Canda ya, ya. intermezzo. Canda. Kalau dari gua tadi kan nama asli Fredly berarti ya, Fredly. Kalau di STM nih dipanggilnya Bang Ucok. Kalau enggak sesekali ada yang manggil Rios lah gitu. Pertama gue pengen tanya, memang kenapa ceritanya bisa masuk di SMK 35 ya? Iya, SMK 35. Kenapa harus mutusin berseragam abu-abu di 35 atau Kampung Jawa? Kampung Jawa. Oh dulu tuh emang SMP gue kan di 204 Udah lupa. Pekalongan. Emang kalau lulusan situ rata-rata mayoritas kalau STM itu pasti ke Kampung Jawa. Kampung Kalau Jawa. mereka pilih STM berarti ke Kampung Jawa. biasanya emang udah begitu turun temurun. Nggak ada perjalanan khusus nih, maksudnya alasan khusus untuk masuk Kampung Jawa. Nggak ada. Nggak ada ya? Udah. Memang udah pengen ke sana aja, Senioritas banyak yang dari 204 ke Jawa. ke Jawa ya kita ke Jawa. Wah, mantap. Gara-gara di SMP-nya, udah gitu SMP-nya nih Kebetulan kayak nama juga- basis nih. Kebetulan juga di Blok Teko kan mabesnya Kampung Jawa kalau tempat gue tinggal. Belum. Banyak ya dari situ ya, banyak. Iya. Hmm. Ya, iya sih banyak memang sih. Banyak. Bisa Kan- malu lah gua kalau pindah ke tempat yang lain ya. kan. Iya. Bisa dibilang apa? gua berdosa. Kamu selingkuh. Bisa dibilang nih fans berat Kampung Jawa juga nih. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih, ngambil jurusannya apa itu di Kampung Jawa tuh? Mesin industri. Mesin industri, oke. Tapi maaf ya Bang Fredly, waktu di Kampung Jawa kan SMP dari SMP Langsung. daftar di Kampung Jawa punya barengan dong. Banyak. Banyak ya basisnya. Banyak ya. Dari SMP sendiri apa dari di Pisah. daerah rumah? Pisah. Pisah ya. Bisa banyak itu karena kan gue bilang tadi kan Bulak Teko itu dari zaman jebotnya itu mabesnya Kampung Jawa. Jawa ya, banyak. Jadi anak Bulak Teko yang di situ
Udah masuk di situ. Jawa pasti Masuk Jawa ya. Nah kalau banyak itu rada semangat juga nih. Iya, Maksudnya karena bisa banyak barengan. 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 Langsung gua tanyain nih Bang Ucok ketika pertama masuk Kampung Jawa masih pakai celana pendek nih, ya kan? Putih biru nih, ya kan? Ngerasain nggak yang namanya penataran nih Bang Ucok? Aduh, sedih. Wah, langsung sedih aja. Langsung sedih aja. Aduh, berat. Gimana itu Bang Ucok? Berat penatarannya Kampung Jawa. Jadi kalau gue mau cerita nih, khususnya di Bulak Teko. Di Bulak Teko itu gue punya senior lah ya. Iya, bang-abangan. Bang-abangan. Dia tuh udah pada kelas 3. Jadi nggak ada namanya kayak di basis-basis lain itu dijaga sama senior. Kenapa tuh bisa begitu tuh Bang Ucok? Pahit di Bulak Teko kayak gitu. Oh. Karena ada satu bahasa. Lu kuat lu jalanin, nggak kuat dikali terus banyak SMK lain. Oh gitu. Bahasa dari si Ana itu iya, gua masih inget. Bang Ana ini. Jadi nggak ada. Jadi gini, waktu gua mos itu mau gua digaplok sama siapa, senior gua udah diem. Dari basis lain digambar gitu maksudnya. Iya, makanya gua cenderung lari ke Cengkareng. Ya, meskipun digaplok-gaplokin. Ya tetep emang begitu mos. Oh, jadi bisa dibilang nih Bang Ucok nih ikut basis Cengkareng nih ya? Enggak, apa memang jalan individu nih? Individu. Pokoknya ya? anak Bulak Teko, ini anak Bulak Teko nih. Iya. Sama. Kalau di Bulak Teko itu nggak ada namanya lu harus begini di Kampung Jawa nggak. Lu sanggup lu jalanin, kalau lu nggak sanggup udah ya dikali terus banyak STM. Udah gitu. Pelajaran. Pokoknya pahit, udah paling ujung, jauh. Tapi memang abang-abangan dari Bulak Teko memperlakukan. Tadi Bang Bradley bilang banyak ya, banyak. Memperlakukan semuanya rata kayak gitu ya. Rata semua. Kalau lu kuat ya lu jalanin. Makanya banyak juga yang gagal kan, yang nggak kuat. Oh, Yang setengah nggak jalan bertahan lah ya? gitu ya. Iya, Setengah jalan. Banyak. Itu mental lah termasuk itu. Oke, kalau itu bisa digariskan tentang di basis lah ya, berarti yang di basis. Nah, kalau yang saya maksud nih adalah di sana di sekolah nih, ibaratnya penataran itu langsung di jalur. Apakah ada cara lain untuk natar adik-adik yang baru masuk nih? Oh enggak ya? Pertama kita pas mos pertama itu ya biasa ya? Sekolah-sekolah biasa ngumpul dulu di ini nih, kan belum pada kenal. Masih dikasih enak. Pas udah siang nih baru, waduh kacau. Langsung temuin siapa tuh Bang? Di luar itu masuknya langsung diajak ke jalur apa gimana? Langsung ke jalur. Wah gila nih, hari kedua langsung diajak ke jalur nih Bang Ben nih, ya kan Bang Ucok? Ke jalur. Langsung ke jalur aja deh. Enggak, maksudnya nih pas ketika keluar dari gerbang nih memang udah ada yang nantekin buat manggil apa gimana? Iya. Wih, Itu udah ada yang nungguin udah banyak. nungguin. Ketemunya siapa tuh Bang ketika di jalur hari kedua itu? Gua kan udah lupa ya. Pokoknya Langsung disebut 204 kanan. Kanan mana nih dalam hati gue ya kan? Nggak tahu kan, nggak tahu. Kan gue taunya naik 80 waktu Iya. itu. Kanan mana nih? 204 apa sih? Ah. Wah, bingung ya kan? Padahal gue udah dibilang di sono di waktu SMP. Gue ikutin aja. Pas dia sebut kali terus gue ikut, gue ke kanan. Oh, pas bilang kali terus, wah iya ini dia nih jalur gua nih. Itu waktu zaman penataran langsung ditarik, itu dari Bang Bradley ada gak langsung bentrok gitu? Enggak. Belum. Untungnya sih gue kagak ketemu. Enggak ketemu. Enggak. Belum. Karena memang kan biasanya bareng ya. Dari rival atau dari STM lain ini memang sama nih, lagi natar juga. Enggak ketemu. Ah, Kalau ketemu. itu enggak ketemu. Cuman ada Itu hari nggak? kedua tuh ya? Itu hari kedua. Dari waktu mos itu sebenarnya berapa hari Bang Bradley? 3 hari. 3 hari. Itu hari ketiganya gimana tuh? Wah, Biasanya itu itu baru. puncaknya bisa. Wow, gimana itu? Gua penasaran nih, pengen tahu nih. Penasaran nih. Bang Ucok di hari ketiga. Ya, itu di hari Penataran. itu Mos. hari terakhir berarti ya. Iya, itu gimana tuh Karena ceritanya? kan di hari kedua kan udah dibilang tuh pas gua. Mm-mm. Ngumpul di Cengkareng ya. Putih biru gitu. Areng mana lagi Cengkareng? Disebut-sebutin dah tuh tempat-tempatnya. Udah berangkat. Gue masih ingat temen gue 7 orang tuh dari Bulak Teko. Dari kampungannya. Dari kampungan 7 orang.
berangkat ke Cengkareng, lihat pokoknya masih pada ini lah ya kan pada Iya, masih belum kenal, Iya. masih belum terlalu banyak akrab lah. nah ditarik itu di Cengkareng turun tuh, gue juga kaget, buset kenapa ini? Udah turun bener katanya anak Jawa. Pokoknya langsung ke jalan tuh, bentrok tuh di situ tuh, dari Cengkareng bentrok sama rival kita ya kan. Lewat, kalau biasa bentrok lagi sama rival kita juga, gantung, jeber udah bentrok, digantung, bentrok lagi, lewat. Tuh pas satu banyak ya, Banyak banget. buset. Bentrok lagi di amanat SMA mana tuh? 96. Ah, Sama rasa STM tuh ya. STM dibilang STM itu dia. lewat. Udah. Bentrok lagi terakhir di Taman Kota. Terakhir di Poplar. Capek pagi lu. Berapa kali? Itu udah ngerasain benturan berapa kali tuh ya? Ini masih pakai celana pendek apa? Iya. Oh, hari terakhir nih. Akhirnya mentok di Gang Maca. Gang Macan. Gang Macan bentrok juga tuh? Enggak. Iya, pasti Gang Maca bentrok. Bentrok. Tapi langsung gua baru itu ngelihat motor trail polisi ngelewatin rel kereta buat buset. Nah, di situ pada ketangkep tuh. Banyak tuh yang ketangkep tuh. Iya. Tim Sabara tuh. Itu tadi kalau Bang Fredly bilang banyak yang tangkep, yang seragam putih biru juga banyak yang tangkep tuh. Dah gua kagak tahu, gua mau kabur aja bos bego. Tapi masih udah berantakan Iya, lah udah berantakan. pokoknya. Jalur aja gua kagak tahu kan. Daerah situ gua ikutin lari ke kiri ke kanan kayak gitu. Waktu mos mah. Padahal itu pagi ya, Pagi. itu ya. Pokoknya nguber gimana caranya kita. Kalau zaman dulu dia di kampung Jawa waktu gua masih kelas 1 masih agak bebas. Dalam arti apa nih bebas? Dalam arti apa? Sepatu masih bisa ada warna merah. Oh. Rambut masih ada. Ini Gondrong, terlalu iya. ini. Kita Enggak. bukannya takut, maaf nih buat bapak ibu guru. Ini masih senior. Iya. Bener. Takutnya abang-abangan Oh, ya. iya. Abang kelas gimana? Waduh. Itu luar biasa banget ya. Iya. Padahal maksudnya itu belum masih pagi loh, cuma Iya. Pagi. udah disuguhin ya kayak gini nih. Itu kan berarti kan kalau dari cerita yang tadi gua rangkum ya Bang, berarti kan ente kan nggak punya mental nih sama sekali nih, berarti kan nggak punya kan ya kan. Nah ngerasain tuh pagi-pagi masih seragam putih biru masih mos disuguhin kayak gitu, itu Iya. ada rasa gimana sih tuh? Rasa down apa rasa apa kaget? Bang apa Ucok gimana? nih sempat mikir mau, oh udah gue mundur aja apa enggak? Kagak. Agak. Malah makin, Iya penasaran tuh. malah makin penasaran nih ya kan. Penasaran gua. Tapi teman-teman gue yang jadi yang di sekampungan juga ada yang di mesin. Udah lewat tuh mosnya. Udah tuh. Pada mikir aja, lu bagaimana nih bodo amat. Karena kalau gua keluar juga ribet juga deh. Ngurus-ngurus lagi ya kan? Iya ribet juga. Karena kan waktu zaman Bang Ucok ini kan sekolah masih bayaran ya, Bayaran masih ada uang pangkal segala macem. Kan, mungkin di situ uang udah masuk kali apa gimana mungkin ya. Jadi ya sayang juga. Nah itu pagi tuh Bang, baru mau berangkat sekolah aja udah disuguhin dengan kejadian-kejadian bentrokan di setiap, kalau gue pribadi bilang ya Nyo, kayaknya tiap meter gitu. Tadi kan Bang Ucok cerita, ya? iya JBR lah, apa terus di kelas lah, terus di gantung lah, itu kayaknya cuma berapa meter gitu jaraknya, bentrok. Nah. Itu pagi tuh. Nah siangnya kembali lagi ditarik lagi sama senior. Tarik lagi pasti kan. Pasti itu ditarik lagi. Itu bentrok juga tuh Bang. Bentrok. Juga. Boleh diceritain Bang Pet buat teman-teman Rian Channel. Bagaimana tuh? Siangnya ya. Bisa, maksudnya kenapa itu bisa bentrok dari awalnya seperti apa perjalanan? Ya gua kan namanya mos itu yang ketiga hari itu. Gue masih belum paham deh pokoknya bentrok begitu kalah lagi. Kalah. Emang di zaman gue itu, gue belum cerita dah ke zaman gue. Pokoknya pas mos itu bentrok kalah. Kalau di SMP-nya nih, ada gak kejadian-kejadian? Maksudnya emang udah tahu gak nih pernah bentrok atau gimana? Di SMP-nya udah ngalamin gak sih? Apa enggak? Kagak. SMP-nya. Makanya memang kaget tuh jadinya. Kaget. Tapi dari segi, maaf saya selak nih Bang,
dari segi di kampung gitu, Bang Bradley sebenarnya Bang Ucok udah tahu belum sih kalau STM tuh kayak gitu? Tahu. Udah banyak yang ceritain ya. Banyak yang ceritain, abang-abang kan banyak. Banyak, ya. Tapi gue nggak tahu kalau kok pagi kok lebih capek banget. Buset. Sampai segitunya gue bilang, gue pikir cuma satu ya kan. Katanya banyak poin, titik poin nih. Udah biasa banget ya, zaman bos aja udah kayak gitu. Berat sih sebenarnya. Nah, ini langsung nih ke udah selesai masa orientasi siswa nih, udah selesai MOS nih ceritanya. Udah berubah seragam. Iya, udah. Gue minum dulu nih. Udah berseragam putih abu-abu nih. Karena yang memang tadi udah dibahas nih perubahan suasana dari SMP ke STM ini sangat jauh beda gitu. Bang Ucok nih mungkin agak gue puyeng nih. Setiap pagi gue harus lari-lari. Nah, ketika dia memakai putih abu-abu nih udah resmi anak STM di kampung Jawa, udah terbentuk nih mental nih ya kan. Kalau boleh tahu nih sebelum kita lanjut, dari teman-teman yang di daerah dulu nih, sama siapa aja tuh, boleh disapa-sapa dulu nih untuk teman-teman dari channel saya, mereka pada nonton gitu Bang Ucok. Maksudnya? Teman-teman yang di daerah nih. Di daerah. nah, dulu sangkatannya Bang Ucok nih. Yang sangkatan gua aja ya. Iya. Tuh ada Pau, ya. Odoy, Able, Denny Kodok, Yamor. Terus siapa lagi? Abai. Udah satu lagi gue lupa lah. 7 kalau nggak salah. Bertujuh lah ya. Bertujuh. Lumayan lah, banyak lah ya, banyak barengan bertujuh nih. Nah, kalau udah masuk ke di eranya kelas 1 nih Bang Ucok, ada gak momen yang benar-benar wih, ini gila nih, baru nih, ekstrim nih gitu. Maksudnya momen yang epic lah, yang gak bisa lu lupa Bang sampai sekarang. Justru nih kalau gue terus terang aja yang pada di kelas 1 itu emang menurut gue pribadi ya, ada juga sih di kelas 3 gue ada. Tragedi-tragedi itu banyak gue di kelas 1. Di kelas 1, woi. Banyak. Di kelas 1 justru Ben ya. Banyak. Justru kelas 1 yang karena di situ di kelas 1 itu PGRI 12 Jawa 6 ya. Iya. Itu masih lengkap. Itu yang bikin nuansa waduh panas terus. Jawa 6 masih ada ya. Itu tragedi. Berarti Bang Ucok di kelas 1 tuh udah ngerasain yang namanya tadi kalau dibilang berat. Berat ya. Berat ya. Ada gak satu kejadian dari Bang Ucok nih yang sampai sekarang nih, waktu kelas 1 nih, kita bahas kelas 1 dulu nih, Bang Ucok tuh nggak pernah lupa sampai sekarang, ada gak? Ada. Tadi kejadiannya bukan buat gue, kejadiannya buat rival kita. Ada banyak nih, pokoknya banyak. Itu kejadian di, maaf bos, boleh diomongin nih? Boleh silakan Bang Ucok. Sebelumnya minta maaf dulu ya untuk ya. teman-teman dari channel. Iya, ini cerita dari Bang Ucok bukan kembali untuk membuka luka lama atau ajang untuk kita menyombongkan diri atau menyombongkan suatu sekolah yang waktu itu dinaungi sama Bang Ucok. Ini hanya cerita masa lalu dari beliau yang ingin beliau bagikan ke teman-teman di Riannya Channel. Jadi ini bukan ajang untuk negatif ya kalau gue bilang ya, ini ajangnya untuk ya cuma sekedar menceritakan masa lalu yang dialami oleh beliau sih, gitu aja. Silakan Bang Ucok. Jadi kalau kelas 1 itu udah gue bilang tadi kan nuansanya masih kental banget sama yang namanya kelas 1 tuh tahun 2000 berapa berarti itu ya? 2003. Waduh, kacau itu. Ngeri. Yang dari pihak rival tadi ada yang karena maksudnya gimana tuh Bang Ucok? Jadi gue buka dulu nih biar nuansanya makin nggak terlalu ini ya. Gue jujur-jujuran aja nih, gue 4 tahun nih di sekolah. Kelas 2-nya 2 kali. Pasti demen deh di sekolah. Jadi kalau gue nih jujur-jujuran, rival gue top anak DKI. Di saat gue kelas 1 sama kelas 2 gue yang pertama. Dan mau gue tuh, kalau gue jujur gue pribadi ya, karena sering kalah. DKI tuh. Pokoknya anak Jawa tuh nyarinya DKI.
Anak DKI sebaliknya. Di Dan Mogot nyarinya Jawa. Masih kencang rivalitas tuh ya. Berarti rivalitas pada saat Bang Ucok di kelas 1 pun sudah beratnya tuh rivalitas yang sangat sengit itu dari pihak DKI ya. DKI itu gue bilang top kenapa ya? Banyak sih orang bilang banyak alumninya. Bukannya karena itu kalau menurut gue pribadi. Mungkin alumninya mau kerja dia kan kebetulan bareng sama pelajar-pelajar juniornya, pelajar-pelajarnya sembari mendampingi. Itu malah gue bilang top tuh. Ngejaga ya? Kekompakan. Ngejaga ya? Makanya anak-anak bisa kalah terus. Gua salut itu. Kalau soal kompak di saat gua kelas 1 itu DKI deh. DKI ya? Tapi kalau masalah pelajar sama pelajar ya udah pernah ketemu juga gitu. Kalau dia lagi kosong-kosongan gitu. Kompak ya. Dari pihak rival nih, satu DKI ini ya. Respect ya sebelumnya. Siapa ya Bang yang ente sering lihat di depan tuh dari pihak rival? Karena dia lebih tua dari gue ya. Gue juga pernah pengen dimakan juga di pesing gitu. Kan nggak kenal. Cepot. Bang Cepot. Apa kabar Bang Cepot? Respect Bang Cepot. Bang Cepot nih ya memang tuh. Waduh, abang kita itu banyak ya. Bang Ucok DKI ya. DKI. Pokoknya mereka kompak. Pas gua kelas 1 itu, kelas 1 sama kelas 2 yang pertama mereka kompak. Jadi itu sebenarnya kalau dari kacamata Bang Ucok, kenapa Jawa bisa banyak sering kalah? Karena kekompakan mereka ya. Kekompakan mereka sebenarnya. Dan kita nggak boleh cemburu. Iya benar dong. Nggak boleh. Kan banyak anak Jawa, anak DKI banyak alumninya. Pas belakangan ini gue pikir anak Jawa juga banyak kali alumni. Tapi anak Jawanya aja alumni yang nggak mau ikut. Nah, nggak mau bantu kayak gitu. Tapi kan tadi gue bilang mungkin selingan dia kerja atau kayak gimana. Bareng lah ya. Bareng kayak gitu. Kompak ya, salut gue. Kalau dibilang rivalitas masih kencang nih di eranya 2000. Pada saat masuk di kelas 1 itu kan 2003 ya sama rival 1 DKI. Titik pertama Bang Ucok tuh pagi-pagi udah lari tuh di mana? Titik pertama nih kan masih banyak tuh titik berikutnya tuh. Titik pertama dulu di mana tuh? Itu setelah mas ya. Iya, udah mulai jadi anak STM iya, lah. udah sah nih kan jadi anak STM nih. Gimana aja lari ya ini. Bingung gue ngejawabnya. Poin pertama, maksudnya titik pertama lu basis itu lu dipantekin di mana? JBR. Bang Gendol. Halo. Bang Gendol. JBR tuh ya. JBR. Itu kalau gue boleh nanya di tahun Bang Ucok kelas 1 berarti ya. Itu memang tiap hari kayaknya gitu. Gua pelajaran bahasa Inggris cuma ikut 2 kali setahun. Bayangin tuh. 2 kali doang ya? 2 kali, gue masih inget. Tapi gue bisa naik kelas untungnya. Itu karena apa? Di jalan mulu, Ben. Oh, jadi nggak bisa sekolah apa gimana gitu? Ya kagak, udah capek, Ben. Gue bayangin nih, gue boleh cerita nggak sih? Boleh sekarang. Monggo. Gue dari rumah, tadi kan gue bilang jam 6 lewat, lu juara kan, Ben? Iya. Udah bahaya. Dari rumah gue kan niat gue kan memang anaknya bandel ya, ke Cengkareng dulu, ngumpul sama anak-anak. Ntar di JBR ketemu. Kadang nih JBR lewat nih, harus kita lewatin di biskuit dulu. Iya. Anak fluid. Iya kan? Nyampe di biskuit yang di Samsat apa tuh yang anak 96? Gelas lah. Gelas di situ lagi. Terus gantung. Ketemu DKI lagi. Terus gue udah capek nih. Nanti ketemu lagi nih di Taman Kota. Terakhir di Bogor, lu bayangin berapa biji itu? Buset, gambar raka semua, itu gua kelas 1. Wah, itu fisik berarti ya benar-benar capek tuh. Makanya gua sampai sekarang masih kuat lari. Karena pengalaman dulunya kali ya. Buset, kelas 1 gua mau kental bener dan gitu dah. Waduh. Luar biasa ya. Oh, berarti alasan kenapa tadi Bang Ucok bilang gue pelajaran bahasa Inggris cuma masuk setahun 2 kali, ya karena itu kali ya. Iya. Karena itu. Sering lari. Untung gurunya maklumin. Kan tadi gue bilang pas gue baru pertama masuk, kampung Jawa itu masih slow. Oh masih inilah ya. Masih agak bebas lah ya. Masih agak bebas ya. Nah kalau
udah mulai banyak lari-larian nih ya, banyak lari-larian ceritanya nih ya. Berarti kan udah menjalani separuh masa di kelas 1 lah ya, berarti udah paham lah. Selain di basis, misalnya kan kalau di daerah itu kan ada, pasti emang udah temenan semua. Nah, ketika ikut Cengkareng ini ada gak yang ibaratnya benar-benar akrab nih? Maksudnya dari pihak Jawa juga yang dekat? Ada banyak. Banyak ya? Akrab semua kok. Akrab semua ya? Nggak ada yang nggak akrab, semua akrab. Akrab ya? Boleh disapa-sapa dulu kan? Siapa aja tuh nama-namanya tuh? Yang anak Cengkareng. Ambon anak Cengkareng. Iya. Si Ambon. Abang Ustadz kita nggak bareng sama dia bareng nggak? Bareng. Siapa? Hah? Adika Hikmawan. Ya, langsung iya. Kenapa tuh? Gua sebut namanya udah ya aja. Kenapa nih Bang Ucok? Karena dia bukannya dia nganutnya tuh sebenarnya ikutnya kali terus dia ngomong sama gue. Tapi si Dodo PA sih tuh. Ke Cengkareng mulu. Salam santun sebelumnya nih buat Bang Dodo. Wah, kalau Dodo mah. Nah, gue ceritain tadi. Iya monggo, silakan Bang Bradley. Karena gue berteman sama dia tuh udah kayak gimana ya, kayak saudara. Gue masih inget itu salah satu tragedi di kampung Jawa, khususnya anak Jawa yang nggak bisa gue lupain, Dodo. Dimana gue hampir kehilangan dia. Wah, nih sedih nih ceritanya. Bener, hampir gue kehilangan. Di mana itu Bang Ucok? Tragedi di mana? Ya, yang tadi gue bilang ya kan, JBR dulu ribut. Gue berangkat di Cengkareng, JBR dulu ribut. Kita harus tembusin nih. Ntar gue ada tekanan, JBR tembus biskuit. Ribut dulu tembusin, nanti kayak anak 96 tembusin. Pas nyampe di gantungnya, waduh repotnya. Gue di situ dihadapin sama, gue juga bingung di situ tuh. Namanya kita kelas 1 kan pantang pulang sebelum padang, kayak pemadam kebakaran. Pantang pulang sebelum padang. Iya. Mau nggak mau keluar, ya harus keluar. Dipantek nih ya sama rival ya? Digantung. Biar dulu. Tapi gue masih di dalam. Anak udah kebanyakan anak-anak. Gue bilang, bentrok, tek. Nah, pas gue mau keluar itu, kan namanya itu kan ada kaca mobilnya. Hancur tuh mobil tuh ya. Untung udah digeser tuh sama abang-abangan tuh. Si Dodo ketinggalan di situ. Dulu kan masih ada Gaya Andalan. Ya. Tahu tuh yang punya tuh, kasihan juga dia, yang punya bus. Rusak mulu kacanya ya? Aduh, parah. Terima kasih deh. Itu gimana tuh kata yang tadi Dodo ketinggalan apa nih? Ketinggalan lari? Ya, enggak, di dalam pas mau keluar, pas mau nyambut lagi. Karena kan 2 gang. Yang di sini udah diberesin, di sini kan masih ada nih. Iya, 2 jalur ya? Kan 2 jalur. Dua. Yang kali itu kan, biar nyebar gitu. Ngamuknya, itunya. Supir kenek. Oh, kenek Gaya Andalan. Wih, udah pecah semuanya. Dia pakai pipa yang dongkrak itu kan ujungnya bulat satu gepeng kan. Diputer sama dia kagak. Nah, diputerin tuh Bang Ucok di dalam bis itu. Puterin sama dia. Nggak mikir ada penumpang tuh ya. Gila juga tuh. Nah, udah kena tuh. Di sini nih. Karena posisi masih di dalam nih ya. Pengen gue tinggalin nih. Gimana nih orangnya? Satu, ya kan kayak agak cenes-cenes gitu. Iya. Udah gue kasihan ngeliatin dalam hati gue. Gue balik lagi. Dia jatuh di tangga mobil. Gue seret-seret jatuh dia. Gue amanin. Udah kebetulan dia kan satu kelas sama gue. Wah, gue bawa tuh dia tuh. Tadi lu gue bilang kan, di kampung Jawa itu kalau lu kelas 1 sedih. Di zamannya gue ya. Menang kalah ditabok ya. Tiap hari harus bawa BR. Nggak bawa BR, kena pelekat. Sama kayak waktu Dodo juga. Susah kita dapat pelekat di kampung Jawa. Gue terus terang aja nih ngomong jujur nih. Karena kan ini kan nostalgia ya. Nostalgia. Iya benar. Gue bawa lah tuh Dodo ke Kancil.
Jauh kan tuh. Iya, dari gantung ke kancil. Ya, karena klinik-klinik lain udah nggak terima. Dibawa aja ke sana. Buset tengkoraknya kelihatan nyok. Wah, ini Cocok udah darah nih. Wah parah nih. Udah gitu gua tuh pas sebelum nyampe sana kan digantung. Mau gua masih diubur-ubur gua tuh. Sama warga akhirnya, warga gantung. Warga gantung. Seret-seret dia tuh si Dodo. Kembali nutupin lukanya. Sampai di pusing nggak ada yang mau klinik ini. Dapatnya di kancil. Di situ baru dioperasi. Lucu tapi dia tuh. Kenapa Cok itu? jangan tinggalin gue, Cok. Ini siapa yang mau ninggalin lu, Dodo? Gue bilang. Itu Dodo ngerengek gitu, Cok, jangan tinggalin gue, Cok. Wah, manja bener dah. Namanya kawan gue bingung gue. Tapi sebentar saya potong Bang Ucok. Itu beneran Bang Ucok sendiri yang bawa dia? Iya, Sendiri Bang Ucok? sendiri. Buset. Yang nungguin di gua. Sendirian? Dia jemputnya nama gua terus-terusan. Karena gua sekelas. Gila ya? akhirnya dapat di rumah sakit mana nih? Kagak klinik. Nah, kebetulan jadi begini nih. Gua puji Tuhan ya. Tuh orang klinik nggak taunya tetangga Bulak Teko, Ben. Rumahnya si Andre. Oh iya. Lah gua bingung lah kok Namburu ini ada di sini dalam Iya. itu ya kan. Wah, dapet tuh. Langsung diproses, ngeliat komuk gue ya kan. Lah kamu, iya, lu ini saudara teman saya kan lagi mau seberapa sekolah malah digituin sama teman sama itu tuh sama sekolah lain, gue bilang gitu ya kan. Karena aja kenal cepet tuh. Langsung proses. Asal dijahit, Cok, lu jangan kemana-mana, Cok. Ya, Dodo, gue bilang. Tenang, gue di sini nggak kemana-mana, gue bilang. Gara-gara merengek mulu. Iya. Berarti Bang Ucok nemenin dia sampai selesai. Sampai pulang. Gila sih. Itu iya sih, ya gini nih Bang Ucok, kemarin gue juga udah silaturahmi kan sama Dodo ya Ben ya. Dan dia memang juga Dia ceritain juga sih. dia juga ada bercerita mengenai tragedi itu. Memang dia bilang juga itu gua sampai dia cerita ngomong itu gua sampai bilang sama si Cok dulu jangan tinggalin gua, Cok dulu jangan tinggalin gua, Cok. Ingat lu. Dia juga bercerita Ya, sih itu Bang kawan Dodo. gue itu. Ya, Sampai anggapnya sekarang Bang kita udah Dodo. kawan.